Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Mushola Birrul Walidain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa Buskino Channel yang Allah muliakan. Jadi insya Allah walaupun di mushola ini jumlahnya 100 orang yang berada di mushola ini, tapi nanti yang di YouTube itu bisa 1000, 2000, bahkan 1 juta yang mengaji, yang ngaji ini, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi saya WA dengan Ustadz, tema apa untuk kajian malam Ahad nanti? Beliau menyatakan temanya adalah ngeri-ngeri sedap, mengerikan. Temanya kata beliau, teman di dalam kubur. Ngeri apa ngeri, ibu-ibu? Kalau saya pas membaca, ngeri nih. Teman di dalam kubur. Siap masuk kubur? Siap masuk kubur. Wah, kok masih masuk surga mau? Lebih cepat lebih mau? Jadi kalau cepat-cepat masuk surga, mikir-mikir ya. Mikir ya. Temanya adalah nanti disampaikan Ustadz, teman di alam kubur. Jamaah mushola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat kemarin saya kehilangan teman juga guru saya, Ustadz Asngadi SPDI. Sebelumnya itu, sebelum beliau meninggal itu WA dengan saya, WA juga telepon via WA. Janjian mau ketemu dengan saya paginya jam 8. Masih saya simpan WA-nya. Jam 12 kurang lebih beliau ternyata masuk ke IGD Sarjito ICU, dan beberapa hari kemudian beliau dinyatakan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam keadaan sehat, telepon saya, ingin berjumpa dengan saya, tapi Allah berkehendak lain, Allah panggil beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan kita semuanya pasti akan mati, tapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka ini sebagai pembuka teman di dalam kubur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya adalah tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajal, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukan. Jadi ternyata kalau sudah datang fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal itu tidak bisa diundur, walaupun sedetik diajukan juga tidak bisa. Itulah kalau ajal datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika ajal datang menjemput kita,
pastinya yang dimohon oleh kepada Allah adalah husnul khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu akhirnya. Jadi mati dalam keadaan baik. Setiap seminggu sekali khotib mewasiatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah takut kepada Allah, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan mati dalam kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak gampang, ini sesuatu yang sulit. Tidak mungkin orang yang mati ketika dipanggil itu kadang-kadang pasrah dengan Allah, juga berserah diri pada Allah. Karena di dalam Quran surat Al-Humazah itu diterangkan, alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu ladah. Kalla. Di dalam Al-Humazah itu diterangkan bahwa celaka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, disangka harta itu akan mengekalkannya, padahal kata Allah tidak. Apapun yang kita kumpulkan, kita bekerja pagi, siang, sore, malam, bekerja banting tulang, peras keringat, ke sawah, ke kantor, bahkan kalau di sini ke baon ya. Baon itu namanya apa? Hutan. Ke hutan itu. Sampai ada yang pergi pagi pulang petang, banting tulang, dikumpulkan harta. Itu yakin kata Allah tidak akan mengekalkan kehidupan kita. Dan kalau harta dikumpulkan terus, celaka kata Allah. Orang ngumpulkan harta, ngumpulkan terus, celaka. Misalnya sudah dikumpulkan, beli motor, kumpulkan lagi, beli mobil, kumpulkan lagi, bangun rumah. Padahal itu akan ditinggal. Celaka kata Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita kaya, itu tambah parah lagi, karena akan sulit mati dalam keadaan husnul khotimah. Sulit akan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka celaka. Karena apa? Orang mati, kalau orang yang tidak punya apa-apa, dia akan pasrah. Wong tidak punya apa-apa kok, ya toh, daripada hidup menderita di dunia, lebih baik mati cepat ya. Pasrah, artinya dia dalam keadaan berserah diri sama Allah. Tapi bandingkan orang-orang yang kaya, orang kaya punya mobil, ya toh. Sekarang di Buyutan ini alhamdulillah nih udah punya banyak yang punya mobil ini. Rumahnya bagus-bagus, nggih Bu? Leres napa leres? Sekarang kan rumahnya bagus-bagus loh. Yang tadinya belum terlepo, dilepo, dicat itu, dihiasi, nanti dirombak lagi, diperindah lagi, kurang menarik ya di cat yang warna-warni. Ya toh, sekarang sudah mulai Buyutan itu menjadi orang-orang yang kaya-kaya. Tapi ini kalau misalnya tidak pasrah sama Allah, tidak berserah diri pada Allah, nauzubillah, mati bisa jadi tidak husnul khotimah. Karena apa? Tidak berserah diri sama Allah. Mau mati takut apa? Nanti apa mikir waduh omahku piye, bojoku piye, apalagi yang punya bojo cantik, piye bojoku kok isih enom ya toh, mikir masih, akhirnya apa? Mati dalam keadaan suul khotimah ya toh, tidak berserah diri sama Allah. Kalau ingin mati husnul khotimah, maka
matilah dalam keadaan nol, mengenolkan diri. Jadi mengenolkan diri itu lillah, apa-apa ini adalah milik Allah. Harta yang dititipkan ini, rumah ini adalah milik Allah. Istri milik Allah, anak milik Allah. Ampli masjid itu milik Allah. Faidah ja'ajalum, sudah batas waktunya. Batas waktunya kalau itu konslet, nanti uang infak dikeluarkan untuk diservis. Nanti insya Allah yang infak akan dapat pahala. Begitu, alhamdulillah itu. Jadi tadi sudah memang saatnya. Apapun itu sudah saatnya. Motor rusak itu saatnya nanti memberi rezeki pada bengkel. Jadi sudah pokoknya semuanya adalah milik Allah. Kalau begitu, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa semuanya milik Allah, ilmu milik Allah, harta milik Allah, keturunan anak keluarga itu milik Allah, maka kita sudah berserah diri pada Allah. Nanti yang mengurus Allah, bukan kita yang dipusingkan mengurus harta kita. Saya ketemu orang kaya, dia itu pusing ngurus pajaknya, ngurus listrik. Karena dia apa? Karena dia yang ngurusi sendiri, tidak pasrah sama Allah. Maka insya Allah kalau kita sudah punya keyakinan bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Allah, maka kita sudah berbekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tapi dunia adalah sarana, wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika ajal menjemput kita akan berakhir dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti bekalnya akan disampaikan Ustadz Sumadi Abu Zaki. Bekal apa yang bisa menjadi teman kita di alam barzah atau alam kubur. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jika baik itu datang dari Allah, jika ada banyak kesalahan dari saya sendiri mohon dimaafkan. Aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.